bahwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Satgas sudah tahu siapa yang big fish. Kalau saya ikan teri, kalau saya ikan teri. Pemirsa, meski diprotes banyak kalangan, Kementerian Hukum dan HAM tetap melarang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi. Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur peninjauan ulang pemberian remisi. 10 hari menjabat menteri, Amir Samsudin mengeluarkan kebijakan kontroversial. Menghentikan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman, serta pembebasan bersyarat bagi para koruptor. Korban pertama kebijakan Menteri Hukum dan HAM tersebut adalah pas kasus Zeta. Politisi Partai Golkar tersebut batal meninggalkan lapas meski telah mengantongi surat Dirjen Pemasyarakatan. Pembatalan dilakukan secara lisan melalui telepon. Sejumlah pengacara narapidana kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menilai Amir Samsudin menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pencitraan dengan mengabaikan kepentingan hukum. Namun bagi Amir, kebijakan penghentian pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap legitimate karena mengacu pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006. Menurut Amir, pemberian remisi harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan rasa keadilan, terutama untuk narapidana yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra mengancam Kementerian Hukum dan HAM selama 2 kali 24 jam untuk mengkaji kembali keputusan moratorium remisi untuk koruptor. Seperti diberitakan, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ini berdampak penundaan sejumlah koruptor yang harusnya menikmati hak mereka memperoleh kebebasan bersyarat. Bagaimana sebenarnya duduk persoalan yang sebenarnya? Kami akan langsung berdiskusi bersama dengan Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan juga Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM yang sudah hadir bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Saya akan ke Pak Denny terlebih dahulu untuk memastikan mengenai kebijakan moratorium remisi bagi koruptor. Ini masih sebatas wacana atau sudah mulai diberlakukan? Sudah diberlakukan. Sejak kapan? Kita pada hari pertama setelah dilantik, saya dengan Pak Menteri langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan strategis, dan salah satunya adalah pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, terutama bagi kasus-kasus organized crime, kejahatan yang terorganisir seperti teroris, korupsi, dan narkoba. Oke. Dan sejak kapan? Apakah ada bentuknya itu seperti apa kurang lebih Pak Denny? Ini kan kalau kita bicara bentuk, bisa dalam bentuk kebijakan, karena kami meyakini bahwa kebijakan pengetatan pemberian remisi, remisi dan pembebasan bersyarat itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi adakah misalnya peraturan pemerintah yang menyertai atau keputusan menteri yang menyertai dengan kebijakan ini? Dan rasa keadilan masyarakat, sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Tentu ada. Misalnya kalau yang terkait dengan Profesor Yusril, terkait dengan pembebasan bersyarat. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa memang napi itu berhak untuk mendapatkan salah satunya pembebasan bersyarat. Tapi dalam undang-undang juga dikatakan bahwa pembebasan bersyarat itu syarat dan tata caranya atau mekanismenya diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang terakhir nomor 28 tahun 2006 dengan jelas mengatakan pemberian pembebasan bersyarat itu tata caranya, kewenangannya ada pada menteri. Ini semacam hak prerogatif menteri, dan kemudian harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Jadi itu adalah dasar hukum yang sangat jelas menurut saya. Jadi ketika kebijakan ini diumumkan tanggal 31 Oktober 2011 lalu, maka kebijakan itu berlaku pada hari itu juga? Iya, artinya kami langsung kemudian mengambil langkah-langkah
tanpa melihat ada yang menduga bahwa ini ditujukan kepada orang pihak tertentu. Tidak, ini kebijakan. Oke, tapi Pak Yusril sekarang berkeyakinan bahwa dengan kebijakan ini Anda dan juga Pak Amir melanggar hukum seperti itu, Pak? Ini kebijakan yang dilakukan untuk semua tanpa melihat siapa, apalagi partai apa. Yang kami yakini adalah kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Baik. dan kami kebijakannya tidak melakukan obral remisi tapi kontrol pembebasan bersyarat. Oke, baik Pak Yusril, silahkan. Ya, satu kebijakan itu kan harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini negara hukum, dan dalam negara hukum itu setiap tindakan aparatur negara harus dilandaskan pada hukum positif yang berlaku. Kalau tidak berlandaskan pada hukum positif berlaku itu berdasarkan maunya sendiri, berdasarkan seleranya sendiri, negara ini jadi negara selera, bukan negara hukum lagi, dan ini bahaya bagi perkembangan masyarakat. Tadi Pak Denny bicara soal pengetatan. Pengetatan bukan barang baru. PP 28 tahun 2006 itu sudah berisi pengetatan. Kalau dulu orang PB setengah masa tahanan kemudian jadi 2/3. Dulunya narapidana itu 6 bulan dapat diberi remisi dengan PP 28 khusus bagi narapidana tertentu termasuk korupsi dan narapidana terorisme dan lain-lain. Itu harus 1/3. Pengetatan sudah terjadi. Jadi sebelum Anda dan Pak Amir jadi menteri dan wakil menteri pun pengetatan itu sudah terjadi dengan PP 28 ini. Masalahnya sekarang adalah orang yang memang sudah terkena aturan pengetatan itu. Kemudian sudah mengantongi surat keputusan atas nama Menteri Kehakiman. Ditandatangani oleh Kakanwil, paling tidak oleh Kalapas. Orang ini tanggal sekian bebas bersyarat atau orang ini sudah menjalani asimilasi. Tapi ini kemudian dengan kebijakan lisan yang tidak tertulis, itu kemudian tertunda pelaksanaannya, bahkan ada yang dibatalkan pelaksanaannya. Mana yang tertunda, mana yang dibatalkan, perlu dibedakan. Iya, kalau yang dibatalkan pelaksanaannya itu tidak dilaksanakan itu kan seperti kasusnya Pak Hafidz Zawawi, Pak Paska Sujeta, tapi orang-orang yang juga sudah mengalami asimilasi di luar, seperti Pak Edi Nilu, misalnya saudara Hilman Indra, sudah di luar, sudah asimilasi. Dengan kebijakan ini, mereka dipanggil lagi, dimasukin lagi ke dalam LP. Jadi sebenarnya di satu pihak kita bicara pengetatan dan mengingkari moratorium, tetapi moratorium sebenarnya terjadi. Dan moratorium itu sebenarnya penundaan dan pembatalan semuanya. Dan saya menganggap kebijakan itu tidak berdasarkan hukum. Ini yang menjadi concern saya, bukan urusan saya membela orang yang sudah diputuskan bersalah sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Tapi saya melihat ada satu kebijakan pemerintah, aparatur negara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan itu saya merasa berkewajiban untuk meluruskan tindakan-tindakan